everyone, di video kali ini aku khusus mengomentari akun @srirahmantara7826. Komentarnya kayak gini, dimana dia ingin dibahaskan mengenai part selanjutnya, mengenai to be, was, dan were. Jadi di video kali kita akan khusus membahas was dan were. Tapi mohon maaf sebelumnya, udah beberapa hari aku nggak ngambil video karena ada sesuatu dan lain hal yang menyebabkan aku nggak bisa ngambil video. Dan semoga mulai hari ini dan kedepannya aku terus bisa mengupload video seperti biasanya. Oke, nah sekarang langsung saja kita bahaskan mengenai was dan were. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang belum berteman dengan aku, kamu bisa klik dulu tanda plus yang ada di foto profil aku, karena aku akan terus mengupdate video terbaru mengenai pembelajaran bahasa Inggris sehingga bisa membantu kamu agar kamu bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Dan bagi kamu yang ingin mengenal lebih jauh bahasa Inggris, ketika foto profil aku lagi klip aku berarti sedang live, dan ketika aku live aku akan ngajarin kamu kelas vocabularies, kelas grammar, dan kelas pronunciation, sehingga kamu bisa belajar lebih detail bahasa Inggris dan kamu bisa langsung nanya di sana dan aku akan jawab langsung. Oke, nah langsung saja kita ke videonya. Aku udah siapin di papan tulis mengenai pembahasan dari was dan were. Semoga bisa membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris. Kita langsung saja ke videonya. Oke? Oke, langsung saja kita mulai. Aku udah siapin di papan tulis mengenai penggunaan dari was dan were. Sebenarnya penggunaan dari was dan were ini sama dengan penggunaan to be pada sebelumnya, yaitu is, are. Namun yang membedakannya adalah di keterangan waktunya lampau. Nah, sebenarnya aku akan mengulang ini sifatnya, tetapi nanti bisa kalian lihat perbedaannya. Tapi tidak jauh beda dengan to be pada sebelumnya, karena to be itu jenisnya sama, namun yang membedakan waktunya saja. Namun di yang di sini, karena kemarin aku lupa ngejelasin ada sedikit di kata kerja. Kalau di kemarin is, are itu aku ngejelasinnya cuma kata kerja sedang, namun di sini nanti ada kata di. Nanti seperti apa aku udah buatin kalian contohnya. Oke, simak penjelasannya sampai habis, kita langsung saja ya. Jadi was dan were ini digunakan otomatis sama dengan yang kemarin, yaitu digunakan pada kata sifat, kemudian pada kata benda, berikutnya pada kata keterangan, dan termasuk juga kata kerja. Namun kata kerja sedang dan di, nanti perbedaannya seperti apa aku jelasin di contohnya. Oke, aku udah buatin ada 6 contoh, sebenarnya aslinya 5, namun aku karena lupa kemarin ngejelasin pada waktu to be, is, are yang waktu sekarang, jadi aku lupa, jadi aku buatin 6. Jadi nanti kita bahas one by one mengenai contoh dari penggunaan was dan were. Oke, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Ini mewakili dari masing-masing kategori, yaitu kata sifat, kemudian kata benda, berikutnya kata keterangan, dan habis itu kata kerja. Kita langsung ke contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama, yaitu dia cemburu padaku kemarin. Dia perempuan, bahasa Inggrisnya adalah she. Kemudian cemburu itu adalah kata sifat, maka kita harus gunakan to be. Ada kata kemarin, maka to be yang dipakai adalah was atau were. Nah, tergantung dari subjeknya. She pasangannya adalah was, maka kita akan bilang she was. Cemburu bahasa Inggrisnya adalah jealous. So, dia cemburu, she was jealous padaku, bahasa Inggrisnya adalah to me. Kemarin bahasa Inggrisnya yesterday. Alright, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada keterangannya adalah huruf R. Huruf R, nanti ketika kalian melihat huruf R, sebelumnya itu huruf hidup atau huruf vokal, dan setelahnya itu huruf konsonan, maka R-nya jangan dibaca itu blank ya, harus tidak kedengeran. Berarti jangan dibaca yesterday, salah. Yang benar adalah yesterday, seperti itu ya. So, dia cemburu padaku kemarin. She was jealous to me yesterday. Oke, kita lanjut ke number 2. Dia istriku tahun lalu. Nah, berarti ini maksudnya mungkin dia udah cerai, dimana kita akan perhatikan di sini istriku ini adalah kata benda. Oke, berarti ini merupakan contoh yang kedua. Dia istriku tahun lalu. Oke, ini berarti dia sedang bercerita nih kayaknya ya. So, dia berarti dia maksudnya ini perempuan, of course, karena istri ya. So, she. Kemudian istri ini adalah kata benda, otomatis pakai to be because ada tahun lalu, so kita pakai was or were. So, she pasangannya was, berarti kita akan bilang she was. Istriku bahasa Inggrisnya adalah my wife. Alright, so you can say dia istriku, she was my wife. Tahun lalu bahasa Inggrisnya adalah last year. Oke, last year.
So dia istriku tahun lalu. She was my wife last year. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Semoga kalian paham. Tapi kalau belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar nanti, yes. Kita lanjut ke number 3. Saya di Surabaya kemarin. Alright. Ini di Surabaya. Kata di Surabaya ini adalah keterangan tempat. Oke, ini ada birth of place, keterangan tempat. Jadi kalau kata keterangan setelah subjek otomatis kita pakai to be karena kemarin so was or were. Sekarang kita rubah, saya bahasa Inggrisnya adalah I. Apa pasangan I? Was. Jadi kita akan bilang I was di Surabaya, in Surabaya. Alright. Surabaya kemarin, yesterday. Yes, today. Seperti itu ya. Jadi saya di Surabaya kemarin. I'm so sorry, I was in Surabaya yesterday. Mungkin dia tidak ketemu, dia udah ke rumahnya tapi nggak ketemu orangnya dan dia bilang dia di Surabaya. So I was in Surabaya yesterday. Saya di Surabaya kemarin. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat dan yang kelima. Lanjut ya. Ini untuk kata kerja karena to be itu digunakan di kata sifat, benda, keterangan dan juga kata kerja. Langsung saja. Pada nomor 4, saya sedang tidur kemarin. Oke, ini tidur adalah kata kerja. Kemudian ada kata sedang. Oke, berarti itu kita harus menggunakan to be. Nah, to be yang digunakan yang mana? Of course, ini ada kata kemarin, so was or were. Jadi seperti itu ya. Jadi kata kerja yang ada kata sedang itu harus digunakan to be dan lihat keterangan waktunya. Oke, sekarang kita bahas Inggris kan. Saya sedang tidur kemarin. Langsung saja maka kita akan bilang I was, karena I pasangannya was. I was tidur itu adalah sleep. Oke, berarti sedang tidur, sleeping bab ing ya. Kemarin, yesterday. Oke, I was sleeping yesterday. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang aku ingin jelasin nomor 5 sama nomor 6. Karena berhubung aku lupa, seharusnya aku jelasinnya nomor 5 ini kemarin, tapi nggak apa-apa lah digabung dengan yang sekarang ya. Oke, jadi to be itu juga digunakan di kata kerja yang ada keterangan di-nya. Dipukul, ditutup, dan lain sebagainya itu ya. Sebenarnya ini belum saatnya kita bahas karena ini sudah masuk ke grammar, ini masuk ke kelas past voice. Oke, tapi is okay lah karena kita pingin langsung bisa ngomong, jadi nggak apa-apa, jangan kita belajar dulu mengenai nama. Ini sebenarnya ini semuanya ada, ini masuk dia ke simple past dan lain sebagainya, tapi kita akan membahas mengenai namanya dulu. Kita harus belajar sederhana dulu, langsung berbicara gitu ya, aturan berbicaranya mengenai lebih detailnya itu nanti kalau sudah bisa ngomong sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan pusingkan dulu, jangan ini simple present, ini simple past, jangan seperti itu dulu. Untuk tahap sementara cukup secara garis besarnya seperti ini saja dulu ya. Nanti insya Allah akan saya bimbing untuk langsung menguasai kelas profesionalnya, itu masuk dia ke kelas grammar, tenses, ada active voice and passive voice nanti insya Allah ya. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 5 dan nomor 6 secara garis besar aja dulu. Jadi untuk saya dipukul oleh dia, nggak ada keterangan waktu, itu berarti waktu present atau waktu sekarang, berarti pakai am, is atau are. Nah, karena saya bahasa Inggrisnya adalah I dan pasangannya adalah so you can say I am, atau kalau disingkat am, dipukul. Nah, kalau kata dipukul itu selalu menggunakan verb 3 ya. Verb 3 berarti pukul, bahasa Inggrisnya adalah hits. Oke, kita pakai hits. Dan ini irregular, bentuk pertama, kedua, ketiga sama, so you can say I'm hit. Bentuk ini, tapi ini hits yang bab 3 ya. I'm hit oleh dia, by him, karena dianya laki-laki. Seperti itu yes. I'm hit by him, saya dipukul oleh dia. Nah, seperti itu. Sedangkan yang nomor 6 tinggal diganti menggunakan waktu lampau karena ada kata kemarin. So, saya dipukul oleh dia kemarin, bahasa Inggrisnya adalah I was, dan bentuk ketiga dari dipukul tetap hit ya, hits. Jadi bentuk ketiganya adalah hits oleh dia, berarti by him. Ada keterangan waktunya, yes, today. Alright, seperti itu.
yesterday. So, saya dipukul oleh dia kemarin. Bahasa Inggrisnya adalah I was hit by him yesterday. Oke, sebelum kita tutup nih, seperti biasa aku udah siapin beberapa contoh kalimat agar kalian bisa memperkaya diri dengan penggunaan dari was dan were yang di otak-atik seperti biasa ya. Oke, contoh yang pertama langsung saja. Kamu marah padaku kemarin. Marah kata sifat, kemarin bentuk lampau, maka kamu harus gunakan bentuk lampau dari to be. You were, because you pasangannya were. You were marah, bahasa Inggrisnya adalah angry. You were angry padaku, to me. Kemudian kemarin, yesterday. Alright, seperti itu, yes. Okay, so kamu marah padaku kemarin. You were angry to me yesterday. Nah, sekarang kita akan rubah menjadi bentuk pertanyaan. Apakah kamu marah padaku? Kayaknya ini maksudnya kemarin karena papanya terlalu kecil. I'm so sorry ya. Apakah kamu marah padaku kemarin? Ingat, kata kuncinya adalah ketika apakah, maka kamu harus balik, to be-nya harus berada di awal. So you can say you were berubah menjadi were you. Alright. Were you angry to me yesterday? Alright, seperti itu. To me and yesterday-nya cukup aku pakai yes saja ya. Tapi kamu udah tahu tulisannya kan? So, were you angry to me yesterday? Apakah kamu marah padaku kemarin? Oke, apakah kamu marah padaku kemarin? Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya adalah pertanyaan information question-nya dengan kata kenapa. So, teman-teman langsung taruhkan kata why. Why? Habis itu ingat tinggal menaruhkan yes no question-nya. Jangan sampai kalian mengatakan why you, nggak boleh. Yang benar adalah why were you? Okay, why were you angry to me yesterday? Angry to me yesterday. Oke, yang sudah pernah nonton part sebelumnya insya Allah paham ya mengotak-atiknya. Jadi kenapa kamu marah padaku kemarin? Why were you angry to me yesterday? Itu bahasa Inggrisnya. Jadi jangan sampai why you angry to me, salah. Yang benar why were you angry to me yesterday, karena bentuk lampau. Number 4, langsung saja. Di mana? Kalau yang ini udah, ini yang 1 2 3 ini satu kalimat menjadi 3 kalimat. Nah, sekarang kalau yang ini udah lain lagi kalimatnya, karena aku sengaja biar nanti kamu bisa mengatakan di mana kamu kemarin. Oke, kalau kita bilang di mana kamu sekarang, kemarin kan udah, yaitu where are you. Nah, sekarang tinggal teman-teman mengembangkannya karena kemarin, jadi jangan pakai are. Kamu, oke. Tapi kita tulis dulu kalimat tanyanya, yaitu kata where. Di mana itu adalah where. Kemudian kemarin, karena ini lampau kamu, maka kita akan bilang where were, gitu. Sorry, yes. Where were you yesterday? Seperti itu. Jadi bisa dikembangkan sendiri. Kalau kalau di mana kamu sekarang? Where are you now? Kalau di mana kamu kemarin? Where were you yesterday? Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kelima, nah ini yang negatifnya, saya tidak sendiri kemarin. Oke, mungkin apakah kamu sendirian kemarin di rumah kamu? Misal kamu ngejawab saya tidak sendiri kemarin. Oke, sendiri ini adalah kata sifat ya teman-teman. Bahasa Inggrisnya adalah alone. So nanti kalau menidakkan tinggal teman-teman mengatakan seperti apa nih? I was, tambahkan kata not. I was not alone. Bahasa Inggris sendiri adalah alone, sendiri. Sendirian itu artinya alone ya. Bahasa Inggrisnya adalah alone. So saya tidak sendiri. I was not alone kemarin, yesterday. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya. Kemudian yang terakhir adalah apakah. Ini kata bertanya. Ingat kata apakah adalah yes no, berarti to be di awal. Apakah kamu sedang memikirkan aku kemarin? Oke, hati-hati di sini ya. Jangan langsung pakai to be is are karena ada kata kemarin. So cari kamu pasangannya adalah were. Maka teman-teman langsung menaruhkan to be were, yes, bukan are gitu, yes. So you can say were you. Were you memikirkan, itu bahasa Inggrisnya adalah think. Karena sedang thinking. Oke, were you thinking me? Oke, were you thinking me yesterday? Oke, seperti itu ya. Apakah kamu sedang memikirkan aku kemarin? Oke, itu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa share kepada teman-teman kamu agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video berikutnya, dan di part selanjutnya kita akan bahas kata kerja bantu berupa do, does, and did. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.